Waalaikumsalam Halo, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita berdoa dulu, semoga menjadi bagian dari ibadah kita. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik, minggu yang lalu materi saja ya yang ada di e-learning. Minggu ini sudah saya tambah lagi ya. Jadi kalau minggu yang lalu hanya ada 2 file ya tentang apa ini? Tentang SMAP ya, tentang interface map, interface map, kemudian ada SMAP ya. Nah, kalau sekarang ada banyak file yang sudah saya tambahkan. Maksud saya adalah untuk menambahkan bahan buat belajar ya. Jadi kalau materinya itu ada bagian-bagian tertentu yang masih sulit untuk dipahami, itu bisa ditambah dari beberapa file yang sudah saya tambahkan itu. Misalnya di pertemuan tentang yang bab 9 ya, bab 9 itu ada, jadi ini ada minggu yang kemarin itu ada 3 bab yang perlu kita lihat gitu ya. Yang bab 9 itu adalah tentang interface map, kemudian bab 10 itu tentang hashing, bab 11 itu tentang hash map ya. Kemudian yang minggu ini itu ada 2 yang sudah saya letakkan di sana, yaitu tree map dan binary search tree ya. Jadi 5 bab ini sebenarnya satu paket gitu ya, terkait dengan map ya. Jadi cara memahaminya adalah bahwa 5 bab ini adalah terkait dengan struktur data seperti array list dan linked list sebelumnya, kemudian ingin diketahui bagaimana kompleksitasnya ya. Kompleksitasnya itu yang apakah masuk dalam linear, apakah masuk dalam waktu konstan gitu ya. Nah, si bab 9, bab 10 dan bab 11 itu maksudnya begitu. Jadi kalau nanti dibaca lagi, maka yang interface map itu, sebentar saya buka biar bisa kita lihat bersama. Nah, jadi bab 9 ini yang minggu yang lalu ya, ini ada 3 bab. Interface map itu maksudnya di buku ini, di bab ini adalah ingin menampilkan bagaimana cara membuat struktur data map. Ya, jadi di situ ada latihan 7 kalau tidak salah, itu adalah terkait dengan bagaimana kita bisa membuat struktur data map. Ya. Nah, di sana ada penjelasannya bahwa yang sedang dilakukan itu adalah default gitu ya. Jadi kalau kita pakai Java, di Java sudah disediakan struktur data atau interface map. Karena interface, jadi dia harus diwujudkan oleh kelas-kelas yang mengimplementasikannya. Jadi ada kelas hashmap, ada kelas tree map, ada kelas yang lain. Nah, itu nanti yang akan mewujudkan si interface ini. Nah, kemudian di sini ditunjukkan default-nya ya. Jadi kalau map itu kan ada key dan ada value ya. Key-nya seperti kamus begitu. Jadi kita punya data tidak sama dengan array list atau linked list, tapi kita punya data yang berpasangan ya, ada key dan ada value. Kita bisa mendapatkan value-nya didasarkan pada key-nya. Nah, kemudian di bab 9 ini ditunjukkan bagaimana programnya ya. Jadi bagaimana programnya itu bisa kok bisa sih map itu bekerja seperti itu. Kalau kita menambahkan data, bagaimana caranya? Kalau kita menghapus data, bagaimana caranya? Bagaimana programnya gitu ya. Nah, itu ditampilkan di situ. Nah, di bab selanjutnya, bab 10 itu penyempurnaan ya. Jadi kalau tadinya masih default, maka yang sekarang ini sudah agak cepat gitu ya. Jadi kemarin seperti waktu dulu kita bisa memilih struktur data sesuai dengan kebutuhan kita ya.
Jadi kalau misalnya kita mau pakai release atau pakai link list gitu ya, kita bisa memilih sesuai dengan kelebihannya. Nah ini juga berusaha supaya programnya tambah cepat gitu ya. Jadi supaya programnya itu tidak lambat, bagaimana caranya? Maka kemudian digunakanlah si hashing ini. Ya. Hashing itu semacam eh, hampir sama dengan hash map ya. Jadi sama dengan map itu ya ada key dan ada value-nya. Cuma dia adalah dasarnya gitu ya. Dasarnya. Maka kemudian saya letakkan tambahan karena saya letakkan tambahan ke dalam bab 11 gitu ya. Pertemuan 11, dalam pertemuan 11 saya tambahkan materi tentang hashing itu apa sih gitu ya. Nah, ini karena kalau langsung memahami dari sini, dari si hashingnya ini, dari materi bab 10 ini kelihatannya agak sulit gitu ya dipahami, maka kemudian saya tambahkan informasi yaitu dari sini. Nah, ini ada struktur data hashing. Nah, ini ya untuk membantu kita memahami si bab 11 ini gitu ya. Jadi kalau bab 11 ini kita baca maka ada bagian tertentu yang sepertinya hilang gitu ya, sepertinya hilang karena kita nggak tahu maksudnya apa sih hashing itu ya. Nah, kemudian saya tambahkan informasi hashing itu adalah gitu ya, supaya kita bisa mengerti lebih mudah gitu. Nah, ini adalah hashing. Ya, jadi ini ada fungsi hash ya, fungsi hash AX. Bentar, sudah kelihatan. Nah, ini ada fungsi hash. Nah, ini gambar ini saya kira lebih mudah untuk dipahami. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hashing itu apa? Misalnya kita punya data, ya, punya data 11, 12, 13, 14, 15, gitu ya. Nah, data-data ini kemudian disimpan di hash tabel, ya. Hash tabel semacam array begini, ya, semacam array. Kemudian kan kalau array ada indeksnya, ya. Nah, 11 ini ada rumusnya di sini, ada fungsi hashingnya, ya. So, X itu ini yang tadi X1, X2, X3 dan seterusnya. Kemudian 11 di modulo 10 itu sisa 1 ya. Maka kemudian 11 ini disimpan di indeks ke-1. Kemudian kalau 12 modulo 10 sisa 2 ya. Maka 12 ini disimpan di indeks kedua. 13 gitu ya dan seterusnya. Ada sisa 3, sisa 4, nah seterusnya. Kalau misalnya nanti ada lagi sisa diulangi lagi misalnya 21 gitu ya. Kita punya datanya salah satunya 21, maka dia disimpan di indeks ke-1 lagi ya, sama dengan ini. Jadi ini isinya nanti adalah banyak gitu ya. Makanya kemudian nanti ada penanganannya. Tapi ini adalah sebagai gambaran apa yang dimaksud dengan hashing ya. Jadi ada modulo, ada fungsi hash yang digunakan untuk meletakkan data itu di dalam hash tabel ya. Jadi ada hash tabel semacam ini. Nah, itu yang bisa nanti digunakan untuk memahami yang ada di bab 10 ini ya. Jadi kita sudah punya gambaran bagaimana cara kerjanya fungsi hash gitu ya. Di sini tidak dijelaskan ya. Jadi kalau di sini disebut fungsi hash, tapi apa maksudnya gitu ya? Nah itu tidak ada. Jadi harus dilihat lagi. Begitu juga nanti kalau misalnya nanti ketemu lagi baca gitu ya, kemudian tidak tahu ketik saja di Google gitu ya. Biasanya nanti diarahkan ke sini kalau kata beberapa kali saya mencari kata-kata kunci itu sama Google diarahkan ke G4G gitu ya. Mungkin karena pas gitu ya, kata-katanya pasnya di situ. Jadi ada banyak. Nah, bab 10 ini penyempurnaan ya. Jadi kalau tadi bab 9 itu adalah default gitu ya. Jadi hashmap yang default, maka yang bab 10 ini adalah kepingin lebih cepat gitu ya. Kalau tadinya masih dalam bentuk apa kompleksitasnya atau big O-nya itu masih linear ya, N ya. Big O-nya itu N, O, N gitu ya. Nah, kepinginnya dipercepat. Kalau bisa sih konstan gitu ya, waktu konstan. Artinya tidak tergantung pada banyaknya data. Ya. Kepinginnya begitu. Ternyata setelah hashing ini dilakukan,
dia masih linear ya, masih tergantung pada banyaknya data. Nanti bisa dilihat di ceritanya gitu ya. Ini kan orangnya lagi cerita bikin program, kemudian kita diberitahu, diberi informasi cara kerjanya, sehingga kita bisa mengkategorikan kompleksitasnya ke mana. Kemudian yang selanjutnya itu di bab 11 ya. Jadi bab 11 ini ada tambahan kecepatannya. Jadi ada upaya untuk meningkatkan kecepatannya supaya bisa mencapai waktu konstan. Nah, ini kita lihat. Nah, ini. Jadi kalau ini di bab 11 ini ada beberapa fungsi yang sudah bisa bekerja dalam waktu konstan ya. Artinya dia tidak tergantung pada banyaknya data. Ya, jadi datanya itu berapapun dia bisa cepat gitu ya. Nah ini kita berharap versi ini lebih cepat karena pencarian dalam list lebih pendek tetapi order pertumbuhan masih linear. Jadi kalau pakai hashing itu masih linear ya, tapi nyarinya lebih pendek. Jadi datanya dibagi dua gitu ya. Dibagi menjadi berbagai macam seperti tadi ada bisa saja berulang gitu ya. Nah itu disederhanakan. Jadi semakin dipercepat. Gitu. Nah si hashmap ini kan tadi, nah ini ada disimpan di tiga ini ada banyak gitu ya, dan dihubungkan dengan link list ya. Jadi dihubungkan dengan link list. Nah ini ada banyak. Oh, yang 9 ini banyak, yang lainnya nggak ada. Gitu ya. Nah di bab ini di pakai hashmap itu lebih cepat. Ada beberapa fungsi yang sudah konstan gitu ya. Nah itu yang kerjaannya algoritma struktur data gitu ya. Kalau programnya jalan itu kerjaannya algoritma gitu ya, algoritma pemrograman. Programnya jalan gitu ya. Tapi supaya programnya jadi cepat, nah itu kerjaannya struktur data gitu ya. Dan memang uji coba. Dan ini bisa buku ini bisa kita pelajari bagaimana cara meningkatkan tadinya yang default yang linear yang penting jalan, kemudian ditingkatkan jadi linear tapi masih ada masalah, kemudian diganti dengan ditingkatkan lagi dengan hashmap tadi itu ya. Kemudian yang pertemuan yang kemarin, jadi kalau dibaca nanti ini satu paket ya, satu paket itu sampai bab 9, saya bab 13 itu adalah paket tentang map ya. Dan cara membahasnya sama dengan waktu rilis atau link list. Jadi ada grafiknya nanti ya. Kalau di latihan-latihannya dikerjakan atau dicoba, maka akan muncul grafiknya yang menunjukkan bahwa kinerja dari sebuah metode di dalam map itu tadi bagaimana gitu ya. Nah itu bisa dilihat di grafiknya nanti. Seperti rilis dan link list itu. Ya. Nah, 5 paket ini yang nanti juga akan saya itu hanya sebagai informasi tambahan ya. Jadi mungkin saya tidak akan memeriksa 5 bab itu gitu ya. Jadi 5 bab itu adalah sebagai pengetahuan saja untuk mengetahui bagaimana cara kerja sebuah struktur data gitu ya. Nah, baru kemudian kita memperhatikan yang bab 3 bab terakhir ya. Jadi 3 bab terakhir itu adalah kelanjutan dari studi kasus yang dulu ya, yang sudah pernah kita coba ya, yang indekser gitu ya, yang eh, filosofi gitu ya, yang dulu pernah kita jalankan. Nah nanti 3 bab terakhir itu adalah lanjutannya ya. Jadi nanti yang akan saya lihat ya, baik sebagai tugas maupun UAS gitu, itu adalah yang 3 bab terakhir itu ya. Karena tugasnya kan sudah beberapa, ada 2 kalau nggak salah, kemudian nanti ada mungkin kalau ada tugas satu lagi dan UAS. Nah itu mengambil dari 3 bab terakhir itu. Ya, jadi yang 5 bab yang sebelumnya saya letakkan sebagai file-file saja ya, sebagai file-file untuk belajar dan menunjang belajar ya, seperti tadi ada tambahan beberapa file di pertemuan ke-11 gitu ya.
Sekarang yang ini, yang tambahan informasi ya tadi, yang pertemuan ke hari ini gitu ya. Ini pertemuan hari ini itu ada dua bab ya. Jadi ada trimap. Ini saya tutup dulu biar tidak pusing, tidak terlalu banyak file yang berkerumun ya. Nah ini sudah. Kemudian kita masuk ke pertemuan ke-12. Nah ini ada dua file yang sudah saya letakkan di sana. Dua file tapi sebenarnya temanya satu, yaitu binary search tree. Bentar. Nah oke, tree. Sekarang kita lihat yang tree map ya. Jadi ini ada perkenalan gitu ya, atau pengenalan tentang struktur data yang disebut dengan tree map. Ya. Tree itu struktur data yang berbentuk pohon ya. Jadi ada root, kemudian ada anaknya gitu ya. Dia punya anak berapapun bisa, atau dua gitu ya, yang terkenal binary tree gitu ya. Binary tree itu kalau anaknya dua ya. Misalnya ada root kemudian ditambah dengan dua anak lagi gitu ya. Nah itu namanya binary tree. Tapi bisa saja anaknya banyak gitu ya. Karena persoalan itu tidak hanya anaknya dua gitu ya, anaknya bisa banyak. Misalnya ini. Nah ini ya. Jadi kalau nanti ketemu dengan persoalan yang membutuhkan tree, nah kita bisa menggunakan ini. Seperti waktu tree traversal gitu ya. Waktu kita melakukan ini demo atau uji coba tree traversal itu kan dari data, kemudian kita melakukan ini pakai JSON. Nah itu sebenarnya disusun dalam bentuk tree ini ya. Kemudian kita menelusuri, atau tree traversal itu namanya menelusuri, melintasi gitu ya, melintasi tree. Nah ini kalau ini anaknya dua ini ya. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya tree map berarti tree tapi map gitu ya. Maksudnya apa? Tree tapi map berarti ada, kalau map berarti ada key dan value ya. Ada key dan ada value. Nah, yang 8, 3, 10 itu adalah key-nya ya. Kalau kalau binary search tree, nah ini pencarian secara biner, itu pencariannya harus urut gitu ya. Seperti dulu pernah algoritma binary search ya. Kalau enggak binary search, maka linear search. Pencarian secara linear. Pencarian secara linear itu berarti kita harus mencari mulai dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita mencari secara binary search, maka tidak perlu mencari dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena datanya sudah terurut dan kita bisa bagi dua. Jadi kita bagi dua, sehingga kalau datanya lebih kecil dari tengah-tengah, itu kita carinya di sebelah kiri. Kalau lebih besar daripada tengah-tengah, kita carinya di sebelah kanan. Efeknya apa? Efeknya kita nyarinya nggak semuanya, ya kita cuma cari separuhnya aja gitu ya. Sehingga programnya atau jalannya program jadi lebih cepat. Begitu juga dengan tree map ini ya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini yang lebih kecil dari root ya, rootnya 8 ya. Yang lebih kecil dia harus ada di sebelah kirinya si root ya. Root karena dia lebih kecil. Kemudian satu ini lebih kecil dari 3 dan 6 ini lebih besar daripada 3, sehingga dia ada si 6 ini ada di sebelah kanannya 3. Jadi harus ada aturannya ya. Kalau lebih kecil dari root di sebelah kiri. Ya, jadi ini adalah yang lebih besar dari root sebelah kanan dan seterusnya. Nah, ini adalah cara yang lain untuk kita bisa memahami atau menggunakan struktur data untuk menangani berbagai macam kasus gitu ya. Kita lihat kasusnya. Jadi nanti semakanya sampai di sini ya, di tree map dan sampai di binary search tree itu satu paket yang mungkin akan digunakan di bab selanjutnya ya. Jadi kita tidak
Saya tidak akan mengotak-atik, misalnya menilai dari 5 bab ini ya. Jadi 5 bab ini hanya sebagai tambahan pengetahuan. Nanti penilaian tugas atau UAS nanti saya dasarkan pada bab selanjutnya yang mungkin akan menyinggung si HAZMAP ya, HAZMAP untuk indekser. Ya, jadi ini sudah saya tambahkan, nanti bisa dilihat dan dicoba latihannya. Nah, ini ada exercise 10, gampang karena tinggal dilaksanakan gitu ya, karena jadi bekerjanya dari main ya. Maksud saya dari main itu kan jalan programnya. Kemudian programnya jalan, baru diselidiki kenapa kok jalan gitu ya. Nah, itu diselidikinya adalah dari mainnya. Misalnya kalau di mainnya ada get data gitu ya. Nah, maka kita bisa mencari get data itu apa sih pekerjaannya gitu ya, dilihat source code-nya. Kemudian ternyata di situ ada metode lagi equals gitu misalnya. Nah, equals itu apa ya isinya? Nah, gitu ya, diperiksa lagi. Jadi kita tahu urutannya, ya, urutannya. Urutannya itu bagaimana sehingga kita tahu, oh yang dikerjakan itu ini gitu ya. Sehingga nanti bisa menambah pengetahuan kita. Oke, itu kira-kira yang bab 9 sampai bab 13. Jadi untuk wawasan kita tentang struktur data, map. Ya. Sebenarnya kalau kita mau pakai, ada file yang sudah saya sertakan dari G4G tentang map interface ya. Jadi bab kita ada tentang map interface, tapi yang dari G4G itu lebih sederhana ya. Kenapa lebih sederhana? Karena hanya memakai gitu ya, tidak membuat programnya. Ya. Hanya menggunakan metode-metode yang sudah ada saja. Misalnya bagaimana cara menambah data di map, bagaimana cara menambah data di HAZMAP, menghapus data gitu ya. Hanya begitu dan isinya sih sama ya. Mulai dari bab 9 sampai bab 13 itu kalau terkait dengan map maka dia isinya adalah bagaimana cara menambah data, bagaimana cara menghapus data ya. Hanya saja kita membutuhkan pengetahuan itu untuk memilih struktur data mana yang cocok dengan persoalan kita dan kinerjanya cepat gitu ya. Memorinya kecil gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, mana di antara sekian banyak struktur data itu yang paling cocok gitu ya. Oke, nah sekarang nanti minggu depan kita pertemuan ke-12, jadi mungkin masih ada 3 kali lagi ya. 3 kali lagi itu artinya 2 kali pertemuan kuliah dan 1 kali UAS ya. Nah, kita harus menyelesaikan 3 bab terakhir ya. Oke, saya tutup dulu yang ini. 3 bab terakhirnya itu apa? Yang ini 3 bab terakhir. Nah, ini. Oh, sebentar. Nah, ini. 3 bab terakhir itu adalah tentang nah, ini ada 3 bab terakhir ya. Sebentar. Tiga bab terakhir itu adalah tentang persisten, ya, crawling Wikipedia, dan Boolean search. Ya. Jadi kemarin kita kan tujuannya studi kasus kita adalah information retrieval, terutama membuat search engine sederhana. Ya. Nah, itu 3 bab itu adalah melanjutkan studi kasus yang sebelumnya. Ya, jadi nanti kita melanjutkan lagi pertemuan itu, ya, bab-bab itu ya, dimulai dari bab 14 yang akan kita lihat minggu depan ya. Jadi bab 14 itu adalah tentang persisten. Wah, apa itu persisten ya? Persisten ini adalah semacam database ya. Atau memang database ya persisten itu.
Kalau dulu kita menggunakan SQLite ya, barangkali masih ingat kan, kita kita menggunakan database untuk beberapa pekerjaan sederhana gitu ya. Nah, ini kita sekarang tidak menggunakan database lokal ya. Jadi di buku ini tidak menggunakan database lokal, tapi menggunakan Redis namanya. Namanya adalah Redis ya. Database-nya namanya Redis ya. Mungkin pernah dengar atau mungkin nanti kalau belum pernah dengar, kepingin dapat gambaran, bisa masuk ke programmer zaman now ya. Programmer zaman now di YouTube tentang Redis ya. Tapi mungkin jadi anggota dulu ya sekarang ya. Dulu bebas bisa lihat gitu ya, di programmer zaman now. Sekarang mungkin harus jadi anggota gitu ya. Nggak tahu apakah bayar gitu ya. Atau dari sumber-sumber yang lain lah yang tidak berbayar gitu ya. Tulis saja belajar Redis gitu ya, nanti akan muncul banyak. Nah, kalau nanti di dalam buku ini nanti kita bisa menggunakan Redis to Go ya. Tadi sudah saya lihat dan masih gratis ya, masih ada yang gratis. Coba tadi ada Redis to Go. Redis to Go. Nah, jadi nanti kita harus bikin database. Bikin database-nya tidak di lokal komputer kita, tapi di cloud computing. Ya. Jadi ini persisten ini tentang database. Jadi data kita disimpan di database, kemudian database-nya nanti kita akses melalui aplikasi kita di komputer kita, gitu ya. Nah, ini ada nanti di sini dilihatnya. Nah, ini ya. Tadi kelas yang pertama tadi masuk ke sini ya. Jadi ada yang bertanya, Pak, Redisnya bayar gitu ya. Kelihatannya bayar ya. Kelihatannya bayar. Sebenarnya ada yang gratis ya, ada yang gratis di sini nih. Di pojokan ini ada nih. Pojokan, nah ini pojokan sini ini. Ini ada yang free plan ya. Memorinya sih cuma 5 mega satu database ya. Tidak ada backup ya, tidak apa-apa, itu sudah cukup gitu ya. Jadi untuk kita yang sekarang sedang belajar struktur data, saya kira yang free ini sudah cukup. Yang ini berbayar ya, jadi ini berbayar ini mungkin kalau sudah punya perusahaan boleh menggunakan yang ini ya, yang 20 mega gitu ya, $7 per bulan misalnya. Tapi kita yang pakai yang ini, yang kecil ini ya, yang kelihatan di sini ada gratis ini, mestinya gratis gitu ya. Nanti coba dilihat. Ya, karena saya dulu waktu ngajar beberapa tahun yang lalu ke belakang itu juga pakai ini dan gratis ya. Jadi bisa jalan. Nanti bisa saja sekarang jadi berbayar gitu ya. Nah, itu bisa saja karena semakin banyak peminatnya, kemudian jadinya. Tapi itu masih bisa pakai yang ini, yang kecil itu. Jadi nanti sudah mulai bikin akunnya gitu ya, karena kan kita mau belajar yang cloud computing ini ya, database-nya di cloud, kemudian nanti silakan dibikin akunnya sehingga bisa nyimpen datanya di sana gitu ya. Karena buku ini saya mengikuti buku ini ya, buku ini pakai itu gitu ya. Kalau tidak, maka kita harus install di komputer kita ya. Jadi kita installnya tidak di sini, tapi di Redis ya. Nah, ini. Nah, di sini di Redis ini. Kalau ini harus kita install di komputer kita. Nah, ini ya. Mungkin ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Tergantung ini jenisnya.
Nah, ini yang diinstal ini ya. Kita pakai yang Redis to Go ya. Nah, ini bisa, ini ada yang community biasanya yang tidak berbayar. Nah, nanti bisa dicoba dulu ya. Jadi minggu depan itu kita sudah mulai, sebenarnya nyobanya sih silakan sampai sampai ini ya, dicoba sampai akhir gitu ya. Karena nanti yang akan saya nilai itu adalah nyoba sampai akhirnya ya. Jadi dan programnya sudah ada, tinggal nyobanya kemudian dipelajari source gitu ya. Jadi silakan dicoba sampai akhir dulu. Ada 3 bab terakhir itu ya, itu adalah nyoba sampai akhir. Pakai Redis to Go tadi ya. Jadi database-nya disimpan di sana. Jadi nanti ceritanya adalah ngambil data, kemudian datanya disimpan di Redis ya, Redis to Go, kemudian bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian ya. Tadi kan kita sedang bikin search engine ya. Nah, itu adalah informasi tentang tugas dan UAS ya. Mungkin masih ada satu tugas dan satu UAS ya, jadi satu tugas dan semuanya saya dasarkan pada uji coba yang bab tadi itu ya, uji coba yang bab terakhir ya, studi kasus, supaya kita punya pengalaman yang baru gitu ya, pengalaman baru mencoba menggunakan struktur data ya. Tujuan utama adalah mencoba menggunakan struktur data dalam program yang betul gitu ya, program yang memang ada gitu ya. Sekarang beberapa waktu ini saya lagi belajar atau penelitian gitu ya tentang salah satunya crawling ya. Jadi nanti ada yang crawling tadi, di bab ini kan ada crawling ya, crawling dari Wikipedia. Nah, nanti saya mungkin tidak crawling Wikipedia, tapi crawling dari berita-berita gitu ya. Kemudian nanti diolah sehingga bisa muncul narasi ya. Nah, itu nanti otomatis semuanya. Jadi kita tinggal crawling, tiba-tiba aja muncullah sebuah narasi gitu ya. Itu masuknya ke teks ya, teks mining. Mungkin kalau jadi nanti akan muncul beberapa penelitian untuk skripsi ya. Skripsi mahasiswa yang terkait dengan menunjang penelitian tadi gitu ya. Tapi sekarang masih semester berapa ini? Sekarang 3 ya. 3. Nah, nanti mungkin belum gitu ya, belum ikut-ikutan. Mungkin nanti tahun depan baru mulai terlibat di penelitian dosen. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tidak sama dengan eh, di laboratorium ya. Di laboratorium mungkin diajari Java yang bagaimana bikin stack queue dan seterusnya ya. Bagaimana juga membuat link list dan sebagainya. Di kuliah kita belajar agak baru gitu ya, agak baru maksudnya yang sintaknya baru ya. Sintaknya baru. Jadi kita harus otak-atik sintak yang baru. Di bab 2 saya tambahkan ya, tadi ada tambahan di pertemuan kedua, bukan bab 2. Pertemuan kedua itu ada beberapa informasi yang misalnya generik gitu ya. Generik itu barangkali ada yang masih pusing. Nah, itu ada di pertemuan 2 silakan dilihat generik yang itu ada penjelasan kali amunisi untuk membaca buku ini jadinya bertambah gitu. Ya, kira-kira itu informasi tambahannya. Jadi nanti kita akan mulai penilaian gitu ya, penilaian untuk tugas dan UAS itu di bab mulai 3 bab terakhir ya. Jadi kalau misalnya besok minggu depan itu misalnya saya tanya sudah dicoba gitu ya misalnya ya latihan ini gitu ya, latihan berapa itu ya yang ada di pertemuan ke persisten misalnya, sudah bikin akun gitu ya. Nah, misalnya begitu ya. Jadi segera bikin akun, kemudian nyoba ya, nyoba di bab
tadi yang persis database-nya sudah bikin, sehingga kita bisa melanjutkan itu gitu ya. Tadi dicoba ada yang sudah melihat dan ternyata dikira berbayar gitu ya, dan ternyata masih ada yang tidak berbayar ya, yang free plan. Kalau tidak, maka kita harus cari cara lain ya, bagaimana supaya penjelasan dalam buku ini bisa terlaksana, misalnya tidak tadi pakai thread-nya. Jadi kita database-nya tidak di lokal tapi di cloud computing. Oke, itu kira-kira penjelasannya ya. Kalau yang 5 bab sebelumnya itu hanya untuk mendukung ya. Jadi kalau misalnya nanti ada penjelasan, database ya, indexer dulu sudah pernah kita mencoba indexer ya. Indexernya sekarang pakai Esmap misalnya. Esmap itu begitu gitu ya. Cara bikinnya begitu gitu ya. Nah, itu sudah punya gambaran. Sehingga karena nanti kepakainya begitu ya. Jadi ternyata di indexer itu sudah tidak menggunakan cara yang array list atau linked list, tapi menggunakan Esmap misalnya. Ya. Ternyata Esmap itu gunanya untuk itu gitu ya, untuk menangani persoalan ini. Nah, itu maksud saya begitu. Jadi ketika nanti kita bikin program, kita sudah kepikiran gitu ya, ternyata nanti saya pakai ini aja struktur datanya karena lebih cepat misalnya. Kira-kira itu ya, nanti bisa dilihat lagi di masing-masing penilaian ya, penilaiannya dari bab-bab terakhir. Mungkin mulai dari bab persisten dulu ya, supaya kita punya penilaian ya. Kalau yang kemarin penilaiannya UAS dan 2 tugas gitu ya. Nah, ini yang 5 tadi nggak usah ya. Yang 5 bab tentang map itu tidak ikut dalam penilaian. Yang 3 bab terakhir yang masuk dalam penilaian. Ya, barangkali itu penjelasannya. Ada yang perlu didiskusikan tentang UAS ya. UAS-nya tetap seperti itu tadi ya. Jadi mencoba 3 bab terakhir itu adalah bagian dari tugas dan UAS. Sekarang ditampilkan wajahnya, mau saya foto dulu. Baik, 1, 2, 3. Sudah cukup, tidak lupa. Jumat sekarang ya, 26 November 2021, pertemuan 14. Cukup kira pertemuan kita ya. Kalau sudah cukup, saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.